Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rafa dari pengolahan makanan tingkat 1. Hari ini ingin melanjutkan penjelasan kemarin. Sekarang kita masuk ke contoh-contoh kejadian nyaris celaka dan pencegahan kecelakaan kerja. Satu adalah kecelakaan terpleset. Contoh pertama, situasi ketika kita sedang berjalan sambil memegang mampan dengan kedua tangan, lalu terpleset di lantai yang basah dan hampir terjatuh. Berarti ketika kita memegang mampan dengan kedua tangan, maka kita harus benar-benar memperhatikan apakah jalannya itu basah atau enggak, atau licin atau enggak. Maka kalau kita berjalan sambil memegang mampan itu, berarti harus melihat sekitarnya biar tidak terjatuh. Penyebabnya adalah beneran dari air, minyak, bisa juga sih air, minyak ya, yang ada di lantai tidak dibersihkan dengan benar. Nah, terus penanganannya adalah jika lantai basah bersihkan air secara menyeluruh. Berarti ketika kita melihat ada lantai yang basah, kita membersihkannya mungkin menggunakan lap atau menggunakan hal-hal yang padat lah untuk membersihkan air, atau tisu juga bisa. Lanjut aja, contoh kedua adalah ketika kita berjalan melintasi tempat parkir menuju truk sambil memegang kotak roti dengan kedua tangan, lalu tersandung kotak kosong di lorong dan hampir terjatuh. Maka penyebabnya adalah kotak kosong yang ditaruh di lorong. Kita tidak boleh menaruh kotak kosong bukan di tempatnya, karena bisa mengakibatkan kita tersandung atau bisa mengakibatkan kita terjatuh. Terus lanjut, penyebab kedua adalah membawa kotak roti yang bertumpuk sehingga sulit untuk melihat kaki. Ketika kita membawa kotak roti atau kotak-kotak apapun kosong atau masih ada, itu kita tidak boleh melewati batas dari yang ditentukan. Misalnya kita cuman bisa membawa 3 itu, tapi 3-nya itu udah kotaknya tidak menutupi, maka kita harus maksimal itu mau ke 3. Kalau melebihi itu karena kita bisa mengakibatkan kita terbentur atau terjatuh karena tidak melihat apakah di depan ada benda-benda atau enggak. Lanjut, kita penyebab ketiga adalah keamanan orang tidak cukup diperiksa. Nah, kita ini biasanya yang salah nih, yang jalannya nih. Biasanya kalau misalnya kita jalan, kita harus memeriksa dulu apakah jalurnya itu udah aman dari kotak-kotak kosong atau enggak. Ketika kita melihat di jalurnya ada kotak-kotak kosong, maka kita ambil, langsung kita taruh. Kalau kita tidak meriksa, mungkin kita ceroboh dan bisa menabrak kotak kosong ini dan bisa terjadi tersandung. Cara menanganinya: 1. Jangan meninggalkan barang di lorong meskipun barang itu digunakan untuk bekerja. Itu tidak boleh menaruh barang bukan di tempatnya. Terus yang kedua adalah cek keamanan lorong sebelum bekerja. Nah, ini saya baru bilangin, cek keamanan yang ada di lorong. Terus ketiga adalah saat membawa kotak bertumpuk, bawa secukupnya sehingga pandangan tidak tertutup. Tadi yang baru saya bilangin juga, kalau kita bawa kotak itu nggak boleh melewati tutup, nggak boleh menutup mata kita. Kita lanjut adalah kedua, kecelakaan terjepit. Nah, contoh pertama adalah mesin di jalur pengemasan berhenti karena ada produk yang menyumbat mesin. Pekerja membuka penutup mesin tanpa mengenakan tombol stop dan mencoba mengeluarkan produk yang macet. Mesin tiba-tiba mulai bergerak dan tangan pekerja hampir terjepit. Nah, penyebabnya itu: 1. Tidak menekan tombol stop pada jalur pengemasan dan tidak memastikan bahwa jalur pengemasan kalau kita ada di bagian mesin atau pengemasan, nah ketika mesinnya itu tiba-tiba berhenti, maka kita tidak boleh memasukkan tangan kita ke mesin tersebut karena bisa menyebabkan tangan kita terjepit. Oke, kita lanjut nomor 2, tidak ada alat pengaman yang secara otomatis menghentikan mesin ketika penutup dibuka. Ketika kita kita melihat di tempat lainnya itu atau di dalam penutup
mesinnya itu terusak, maka kita harus matikan dulu mesinnya agar aman. Cara penanganinya adalah memasang alat pengaman yang secara otomatis menghentikan mesin ketika penutup dibuka. Terus yang kedua adalah tekan tombol stop dan pastikan mesin berhenti sebelum mulai bekerja. Nah, berarti kita harus memastikan apakah mesinnya mati benar atau enggak. Udah dari saya sekian. Terima kasih.